Shalom anak-anakku yang dikasih oleh Tuhan. Bagaimana kabar kalian? Saya yakin kalian bisa bangun dengan tubuh yang segar. Tetaplah mengucap syukur. Kita akan memulai pelajaran agama. Kita berdoa dulu ya. Bapa di surga, kami akan belajar kembali. Tuhan memberkati kami. Berkati Pak Pendeta yang akan mengajar, agar diberikan kemampuan untuk mengajar dengan baik. Berkati anak-anak kami yang ada di rumah, yang juga belajar. Biarlah mereka sungguh-sungguh di dalam belajar agama ini. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Anak-anakku yang saya kasih dalam Tuhan, jangan lupa siapkan Alkitab, siapkan buku paket, dan siapkan buku catatan. Kita akan belajar agama pagi hari ini dengan sungguh-sungguh walaupun di rumah. Sebelum kita memasuki pelajaran agama, kita merenungkan firman Tuhan di dalam Yohanes 3 ayat 16. Kalian buka firman Tuhan, Yohanes 3 ayat 16. Demikian bunyi firman Tuhan. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, tetapi beroleh hidup yang kekal. Renungan pagi hari ini menceritakan tentang kasih Allah. Kasih Allah kepada dunia dengan memberikan anaknya yang tunggal, supaya manusia beroleh hidup yang kekal. Ya, dunia yang dimaksud di sini adalah manusia. Jadi kalau kalian mendengar kata dunia, itu bukan hewan, bukan batu-batu, air, tetapi yang dikasih Tuhan itu adalah manusia. Karena kasih Allah kepada manusia, maka Tuhan mengaruniakan anaknya yang tunggal. Anak yang tunggal ini siapa? Inilah yang disebut dengan Yesus Kristus. Yesus Kristus atau Tuhan Yesus Kristus. Ya, Tuhan Yesus Kristus. Sebutan lengkapnya. Jadi anaknya yang tunggal itu adalah Yesus Kristus, atau disebut dengan Allah Putra. Saya yakin kalian di kelas 7 atau kelas-kelas sebelumnya sudah belajar tentang Yesus Kristus itu adalah Tuhan. Ya. Disinilah kasih Allah dinyatakan kepada manusia dengan mengirimkan Yesus Kristus untuk menyelamatkan manusia. Renungan kita membicarakan tentang kasih Allah. Biarlah ini menjadi berkat buat kalian semuanya. Pagi hari ini kita akan membuka buku pelajaran kita halaman 10. Halaman 10 bab 2. Halaman 10 bab 2. Judulnya adalah Iman di dalam Kristus. Nah, iman di dalam Kristus.
Tadi dalam renungan kita juga membicarakan tentang Kristus. Betul apa tidak? Ini. Ya kan? Nah, jadi jelas kita akan membicarakan tentang iman di dalam Tuhan Yesus Kristus. Di bab 2 ini disingkat Kristus. Nah, kalian supaya paham, supaya mengerti. Pak Pendeta tambahkan sedikit. Kristus itu apa? Iman di dalam Kristus. Kristus itu artinya, nah ini spidolnya habis ini. Kristus itu artinya yang diurapi. Yang diurapi. Kristus itu artinya yang diurapi. Tentunya Tuhan Yesus itu diurapi. Siapa yang mengurapi? Allah Bapa untuk menjabat sebagai juru selamat. Biasanya di dalam perjanjian lama yang diurapi itu adalah raja, imam, nabi. Lalu Kristus, Yesus Kristus diurapi menjabat sebagai apa? Menjabat sebagai raja. Yesus Kristus disebut raja segala raja. Dia disebut imam. Di dalam kitab Ibrani dia disebut imam besar yang membawa korban. Siapa yang dikorbankan? Dirinya sendiri. Mati di atas kayu salib, mengorbankan untuk menebus manusia. Lalu dia disebut nabi. Ya. Dia membawa pengajaran. Dia disebut dengan Nabi Isa Al-Masih. Ya toh? Inilah yang akan kita renungkan, yang akan kita belajar pagi hari ini. Iman di dalam Kristus. Kalau kita sudah tahu Kristus itu punya arti yang diurapi, bahkan Kristus sendiri itu adalah Tuhan, maka orang Kristen itu percaya kepada Tuhan di dalam Yesus Kristus. Mengapa demikian? Karena Tuhan Yesus datang ke dalam dunia bukan untuk mendirikan agama. Kristus datang ke dalam dunia, ini ya, dunia ini, bukan untuk mendirikan agama, tetapi memberikan anugerah keselamatan. Oleh sebab itu, Tuhan Yesus atau Kristus disebut juga dengan juru selamat. Juru selamat. Maka kita sebagai orang Kristen percaya kepada Yesus, beriman kepada Yesus, karena Yesus itu adalah juru selamat. Sampai di sini kalian pahami dulu, ya, pahami dulu. Iman di dalam Kristus. Selanjutnya kita akan belajar begini. Kalau kita ini percaya kepada Yesus Kristus, lalu pertanyaannya adalah, kenapa saya harus percaya kepada Yesus Kristus? Kenapa percaya Yesus? Jawabannya adalah karena Dia itu adalah Tuhan yang datang menjadi manusia. Ini tadi diutus tadi. Nah, itulah iman di dalam Yesus kita lakukan karena kita percaya bahwa Yesus Kristus itu adalah
Tuhan yang menjadi manusia. Nah, ini penting buat kita. Di dalam buku kalian akan membaca di situ tentang siapa itu Yesus. Pertanyaan selanjutnya adalah, Yesus itu ada mulai kapan? Ayo, Yesus ada mulai kapan? Tentu jawabannya adalah bukan pada saat dia datang ke dalam dunia Yesus itu baru ada. Karena Yesus itu adalah Tuhan, maka keberadaannya itu sudah zaman ketika Tuhan itu ada. Jadi kita tidak tahu. Pokoknya keberadaan Kristus itu ada sejak zaman dulu. Sejak Allah itu ada. Karena Yesus itu adalah Allah. Jelas ya? Kalau Pak Pendeta tanya, Yesus itu ada kapan? Ya sejak zaman dulu, sejak Allah itu ada. Kapan itu? Ya sejak Allah itu ada. Tidak ada yang bisa mengetahui keberadaan Allah, karena Allah itu luar biasa. Ya. Maka sebagai anak Tuhan, sebagai orang percaya, kita percaya Yesus karena Dia adalah Tuhan. Beriman. Di dalam buku kalian, buku ini, coba kamu lihat ya, halaman 12, halaman 12, 13 sampai 14. Di sana dikatakan bahwa Yesus itu adalah jalan, kebenaran, dan hidup. Yesus disebut jalan, kebenaran, dan hidup. Itu ada di dalam halaman 12, 13 sampai 14. Sebutan ini ada di dalam Yohanes 14 ayat 6. Kata Yesus kepadanya, "Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui Aku." Perhatikan di sini. Ini akan kita bicarakan. Yesus menyebut dirinya jalan, kebenaran, dan hidup. Artinya, Yesus itu bukan menunjukkan jalan. Yesus itu bukan menunjukkan kebenaran. Yesus itu bukan menunjukkan hidup. Tetapi Yesus itu sendiri adalah jalan, kebenaran, dan hidup. Jadi dia bukan menunjuk, hei itu ada jalan, hei itu ada kebenaran, hei itu ada hidup. Bukan. Maksud bagian ini adalah Yesus itu sendiri adalah jalan, kebenaran, dan hidup. Yesus itu jalan karena dia itu membuka hubungan manusia dengan Allah. Kalian mungkin pernah membaca kitab Injil ketika Yesus itu mati, ada tanda-tandanya, yaitu gempa bumi, lalu tirai bait Allah terbelah. Tirai bait Allah itu yang menghubungkan antara ruang kudus dan ruang maha kudus terbelah. Itu artinya manusia boleh langsung datang kepada Tuhan, asalkan kalau berdoa dalam nama Yesus. Maka
doanya akan didengar oleh Tuhan. Karena itu dia sudah membuka jalan. Yang kedua, dia adalah kebenaran. Dia menunjukkan kebenaran. Bukankah manusia itu sudah jatuh dalam dosa? Dia mencari kebenaran. Dia pergi ke gunung, dia pergi ke gua, dia pergi ke pantai mencari kebenaran. Yesus mengatakan, akulah kebenaran. Menunjukkan kebenaran. Lalu dia menyebut dirinya hidup. Tuhan Yesus disiksa. Tuhan Yesus mati di kayu salib. Tetapi ingat, Yesus akhirnya bangkit pada hari keberapa? Hari ketiga. Kebangkitan Yesus disebut apa? Hari Paskah. Yesus bangkit. Lalu apa yang dilakukan Yesus? Berjumpa dengan murid-murid, berjumpa dengan orang banyak. Setelah itu, Yesus naik ke surga. Untuk apa? Menyediakan tempat buat kita. Jadi, orang Kristen beriman di dalam Kristus karena Yesus adalah jalan, kebenaran, dan hidup. Ini penting buat kita. Jadi kalau orang Kristen percaya kepada Kristus, itu karena Kristus itu adalah Tuhan. Dan kepercayaan itu adalah anugerah Tuhan. Kalian bisa berdoa kepada Tuhan, minta anugerah keselamatan itu. Karena keselamatan itu adalah anugerah Tuhan. Ingat, yang lalu Pak Pendeta mengatakan bahwa ciri iman Kristen itu anugerah. Anugerah itu adalah pemberian cuma-cuma. Kita diselamatkan bukan karena usaha kita, bukan karena perbuatan kita baik, bukan. Tetapi karena kasih Allah ke dalam dunia ini. Anugerah. Maka bersyukurlah kalau kalian sudah percaya kepada Tuhan. Bagian itu adalah bagian tentang konsep keselamatan menurut iman Kristen, yaitu karena anugerah Tuhan. Sampai di sini pelajaran kita. Kalian bisa terus mendengarkan apa yang Pak Pendeta sampaikan ini. Kalau tidak mengerti, boleh WA secara pribadi. Ya, boleh bertanya pribadi. Karena Pak Pendeta juga masih belajar rekaman dengan baik ini, ya kan? Bagaimana rekaman dengan singkat, jelas, dan padat kalian mengerti. Kalau tidak jelas, kalian boleh tanya. Tugas kalian hari ini adalah meringkas apa yang Pak Pendeta sudah jelaskan ini. Ringkas di dalam buku latihan kalian, lalu kalian kirim ke WA. Difoto tentunya, lalu kirim ke WA-nya Pak Pendeta. Yang nomornya itu 081 339 587672. Ya, jangan lupa. Kirim. Batasnya sampai jam berapa? Sampai jam 10 pagi hari ini. Biarlah pelajaran pagi hari ini memberkati kalian. Kalau ada kelemahan kekurangan, kita saling memaafkan. Tuhan Yesus memberkati. Soli Deo Gloria. Mari anak-anakku kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur pelajaran pagi hari ini. Tuhan berkati anak-anak kami supaya memahami dengan jelas apa yang hamba-Mu sampaikan. Tuhan berkati kesehatan, Tuhan berkati pekerjaan orang tua mereka. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.